Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua jamaah Asyifa ini, Bapak dan Ibu yang pada saat itu bergabung dengan kajian online Asyifa adalah pilihan Allah, karena sebenarnya kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk berbuat baik atau kita tidak bisa menghindarkan suatu keburukan kecuali dengan daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah mana la haula wala quwata illa billah. Dan sebuah kebaikan yang dapat kita lakukan karena pertolongan Allah. Keburukan yang kita bisa hindari juga karena pertolongan Allah. Maka itu sangat kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Ya, maka tidak putus-putusnya kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin setiap selesai melaksanakan sesuatu atau ya, kita mengerjakan sesuatu yang baik, nanti kita senantiasa di dalamnya terkadang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nanti tadi diminta untuk menyampaikan urusan dalam kubur, ya, katanya tertarik orang kubur, kan dia mati itu bagaimana. Bu Dwi mohon diperhatikan karena nanti Pak Tomo ini akan segera undur dari udara 6.30 tadi. Ya, tapi biasanya orang-orang itu sudah pada aktivitas biasanya. Saya rasakan kalau mulai 6.30 itu sudah lep bisanya pergi. Tapi tidak apa-apa, karena memang kita itu hidup di dunia itu dunianya juga perlu, akhiratnya juga penting, ya. Hanya saja Allah Ta'ala mengatakan dunianya itu wala tangsa nasibaka minad dunya. Dunia itu aja jangan kamu lupakan, ya. Itu bagianmu di dunia itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, kecerdasan, keilmuan dan lain itu, daral akhirah, kampung akhirat. Jadi bagaimana caranya kita selamat masuk surga tanpa lewat neraka sama sekali, amal apa yang mesti kita kerjakan. Tapi walatan sonasibaka minad dunya, jangan sampai kamu melupakan bagiamu dengan dunianya ini. Jangan kita ngaji terus dikir, terus wiritan terus, ya, kemudian sholat, puasa sampai lemes, nggak siapa apa, nggak kerja.
Jangan, ya, tidak bagus. Ya, dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, baiklah, ya. Saya nanti akan sampaikan ini tentang urusan di dalam kubur, ya. Namun memang karena urusannya itu panjang, mungkin setiap kali saya akan memulainya, saya lanjutkan, tolong nanti diingatkan saya terakhir sampai di mana, hadis nomor berapa, ayat berapa, keterangan berapa, ya. Karena urusan tentang kubur ini mencakup 6 tahapan sampai al-ba'ats, ya. Dari mulai dhammatul qabr, ya, himpitan kubur sampai al-ba'ats, ada 6 tahapan, dan 6 tahapan itu kita sun dengan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan untuk memudahkan, ya, memudahkan pemahamannya, maka di sini diberikan dalam bentuk tanya jawab. Jadi ada di dalam buku ini saya bacakan tanya jawab, ya, yang menanyakan jawab, dan ini untuk memahamkan. Memang di dalam menyampaikan ini tanya jawab itu penting. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Karena kadang-kadang dengan hadis itu saja kita tidak paham. Baiklah, ya. Saya mulai dengan membaca Al-Quran dulu, biar membaca Al-Qurannya ini tidak ketinggalan, ya. Kepada Ibu Evi, saya persilakan untuk membacakan surat Al-Jasiyah, mulai ayat 29 saya sampai ayat terakhir, ayat ke-37, ya. Karena surat Al-Jasiyah 37 ayat. Ya, kalau bisa dihafalkan. Ya, kalau sudah hafal, dipahami, dimengerti, diamalkan. Sudah hafal Al-Jasiyah, sebelumnya surat Ad-Dukhan namanya, itu katanya kalau orang membaca, nah, di malam hari membaca surat Ad-Dukhan akan dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat, ya. Kalau bisa surat Ad-Dukhan dihafalkan juga, ya. Kemudian ada surat Al-Ahqaf, ya, yang setelah ini, ya, ceritanya sangat luar biasa sekali di surat Al-Ahqaf ini. Setelah surat Al-Jasiyah dihafalkan juga kalau bisa, ya. Nah, namanya kalau bisa, ya. Ya, ini usahakan. Kalau orang itu berusaha, ada niatan, insya Allah nanti suatu saat akan direalisasikan oleh Allah. Karena Allah berfirman di dalam surat nomor 29, surat Al-Ankabut, ayat 69, yaitu ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau mereka itu sungguh-sungguh, gampangannya karena untuk menempuh sesuatu, menginginkan memahami sesuatu, ya, maka akan bukakan pintu-pintu kepahaman, keberhasilan, ya, dengan caranya Allah. Lanahdiyanahum, pasti akan aku beri petunjuk mereka ini subulan, jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi, ya, mohon maaf ini saya tidak mengandalkan, saya itu latar belakangnya tidak ada pesantren, tidak ada apa, ya, sekolah SD, SMP, SMA, ya. Kemudian ITS sudah ada. Saya sampai jadi dosen itu belum bisa baca Al-Quran. Kaget setelah anak saya yang TK itu kok sudah bisa baca Al-Quran. Akhirnya saya belajar, kalau begitu Al-Quran nggak begitu sulit, ya. Saya pikir tulisannya bengkong-bengkong kayak mie itu susah, ya. Bagaimana cara memahaminya? Ya, akhirnya mencoba memahami sampai memanggil orang suruh ngajari. Ya, sebenarnya ya agak malu. Nah, sudah tua kok tidak bisa belajar. Tapi dengan kesungguhan, lanahdiyanahum subulana itu betul-betul diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya bisa mengerti, bisa membaca, tapi bisa memahami, dan sebagian bisa mempraktekkan dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi pemicu jamaah Asyifa ini jangan pernah merasa tidak mampu. Ya, semua itu bisa diraih kalau kita dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi orang kaya bisa. Ya, kalau ditakdirkan oleh Allah tentunya. Nah, jadi orang kaya itu tidak harus rajin betul, enggak, tapi mengerti teknik untuk mencari kekayaan atau rezeki, ya. Dengan begitu maka Allah mudahkan caranya. Kalau seandainya kekayaan hanya diberikan oleh orang tekun bekerja, ya kuli bangunan itu yang menjadi orang kaya-kaya semua karena dia kerjanya luar biasa sekali. Tapi tidak begitu. Allah Ta'ala memberikan pada orang yang menggunakan akalnya dengan sempurna. Baik, nanti akan saya sampaikan tentang
urusan di dalam kubur, 6 tahapan yang akan dialami, tapi barangkali nanti akan bisa 1 tahapan dan 2 tahapan dulu. Kemudian saya sampaikan tentang hadis-hadis yang bersangkutan tentang itu, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, ya, tahapan yang ketiga, karena hadisnya cukup panjang dan ada yang dipotong-potong begitu. Nanti ditulis saja hadis nomor 1, hadis nomor 2, nomor 3, ya. Karena nanti pada saat tanya jawab itu, ya, menurut hadis nomor 1, 2, 3, maka ini artinya ini. Menurut hadis ini. Jadi kita nanti setiap hadis itu cuman kita ingat kandungannya saja, ya, kandungannya apa, itu kan nomor 1 kita tulis nomornya gitu, ya. Jadi ngaji itu betul-betul kita menghasilkan, membuahkan ilmu gitu, ya. Jangan ya ngantuk-ngantuk lah daripada tidak, ya, itu. Ambil kertas kemudian pulpen ditulis, ya. Jadi nanti siapa tahu, ya, nanti cucu kita, lu Mbah Kumbian, masya Allah lu catetane wakeh, itu Mbah Westri itu. Mbah Westri, ya. Itu kok harus Mbah, ya Mbiyen di Mbah itu masya Allah sergepe ngaji luar biasa sekali. Ini delok catetane itu, ya. Nanti kalau kita sudah tidak ada, cucu-cucu kita yang akan meneladani kita, dan itu pahala bagi kita, ya. Baiklah, monggo Bu Evi, ya. Iya. Mojokerto, NVA itu itu ini berarti rahasia, itu namanya Evi saja yang tidak rahasia. Monggo Bu Evi, silakan dibaca suratnya. Baik, Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Dzalika huwal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha kultum ma tadri mas-sa'ah. Ya. Manadri, bukan tat. Ya. La raiba fiha kultum ma nadri mas-sa'atu inna dunnu illa donna wa
فبدالهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننسكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, inilah kitab kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Dan adapun orang-orang yang kafir, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apa-apa. Apakah hari kiamat itu? Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin. Dan nyatakanlah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka dahulu. Mereka diperolok-olokkan. Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali dibacanya tartil, alon-alon, pelan-pelan, ya. Dan itu susah karena begitu membaca kita harus memperhatikan depannya bagaimana, bacaannya pendek atau panjang. Ya, ini memang hanya orang yang biasa membaca Al-Quran sajalah yang bisa. Kalau nggak biasa ya mikir-mikir, jadi mikirnya itu double begitu. Tapi alhamdulillah jamaah Asifah ini sudah terlatih, terbiasa hampir setiap pagi ada taksinnya. Jadi kalau tidak ada kultum, ada taksin. Ya, kalau ada taksin, ya, tidak ada kultum. Ya, itu saja kalau untuk jam-jam saya yang tiga hari berturut-turut ini. Ya, terlalu banyak sebenarnya. Ya, kadang-kadang capek. Monggo kalau ada yang mau menggantikan, ya, usul saja. Monggo silahkan. Salah satu bisa mengambil hari Seninnya, Selasanya, atau Rabunya dari jamaah kita sendiri yang sudah berani atau sudah siap untuk tampil menggantikan. Karena saya terlalu banyak ini memang nanti orang-orang bosen ya, bolak-balik yang terangkan nih, Ustaz ini saja. Baiklah ya, ini ayat-ayat yang kelompok ayat yang kita baca ini memang luar biasa sekali dan nampaknya setelah dibaca oleh Bu Evi tadi, tidak mungkin diterangkan satu kali. Karena kalau satu kali diterangkan, nanti kurang meresap, kurang masuk ke dalam hati. Insya Allah nanti akan kita mulai dengan ini berapa ayat, kemudian kita lanjutkan. Karena ini berapa kan mulai 29 sampai 37. Kita kurang, nggak bosan. Iya, ini Bu Estri itu habis takutnya kok Ustaz yang bosen kita kurang. Iya Bu. Ini Bu Estri itu memberi semangat yang luar biasa sekali ya, sehingga mau kendo itu ditarik gitu kendalinya kenceng lagi, lari lagi begitu ya. Ya, terima kasih Bu Estri semangatnya. Jadi kalau ndak bosen ya, maka kadang-kadang kata Bu Dwi itu ini diberi selingan supaya orang-orang itu tidak bosen ya. Ya memang kadang-kadang barangkali untuk melatih sajalah ya. Kalau ya bosen ya mudah-mudahan tidak bosen. Saya bosan Ustaz, tidak bosan. Ya, mencari yang lain yang tidak membosankan gitu loh ya, itu terus yang diterangkan neraka surga. Lah Al-Quran yang ceritakan seperti itu, yang kita baca Al-Quran ya kita manut aja dengan topik di dalam Al-Quran yang membimbing kita. Yakin bahwa setelah kita menghatamkan Al-Quran ini dengan membaca seluruhnya, maka insya Allah kita akan sudah mendapatkan modal iman yang kokoh di dalam dada kita. Baik, ya, akan saya sampaikan di sini nanti ayat-ayat itu setelah saya terangkan tentang urusan di dalam kubur ini. Ya. Jadi di dalam kubur ini, kalau kita sudah meninggal dunia itu memang ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, proses kematian akan terjadi apa, setelah dimasukkan di dalam kubur itu apa. Nggak ada yang tahu, karena itu masalah gaib. Jadi, dan gaib itu adalah di dalam surat Al-Baqarah itu pertama kali yang menunjukkan calon orang yang bahagia. Ulaika ala hutam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu alladzina yu'minuna bil ghaibi yang di ayat yang kedua itu. Ya. Jadi mereka yang percaya kepada yang gaib. Nah, gaib itu mulai kita nazak ya, mau meninggal dunia, kita melihat malaikat-malaikat itu gaib ya, masuk kubur, di dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur, itu gaib semua. Ya. Bentuknya apa nikmat kubur dan bentuknya apa siksa kubur, semuanya gaib, tidak ada yang tahu. Maka dari itu kalau ada orang non-muslim atau orang ateis itu tidak percaya, ya memang karena tidak bisa tidak ada satupun penelitian yang bisa menyimpulkan kayak apa siksa kubur itu. Saman pasang rekaman nggak ada ya, setelah itu dibuka rekamannya nggak ada suara malaikat, yang ada itu nggak ada pertanyaan kok ya, sehingga kita didustakan ya. Jadi Utuna bi abaina in kuntum shadiqin, kalau memang kamu benar ada siksa kubur, ada hari kiamat itu, maka
ya. Kalau gitu datangkan nenek moyang kami biar mereka itu cerita kepada kami bagaimana suasana siksa kubur. Dan nanti saya akan percaya kepada apa yang kau omongkan Muhammad. Ya, maka turun surat amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kala saya lamun, summa kala saya lamun, itu Allah Ta'ala seperti itu. Ya. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya itu? Anin nabail azim, tentang berita yang sangat besar sekali, yaitu tentang terjadinya orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan kembali. Itu tidak pernah diceritakan oleh orang-orang musyrik yang dulu-dulu itu. Maka itu disebut nabail azim, berita yang sangat besar. Ya, alladzihum fihi mukhtalifun, orang yang dalamnya itu berselisih. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, dan ada yang tidak percaya. Marikalah menurut keterangan agama bahwa orang yang sudah mati itu akan kena atau melalui 6 tahapan. Ya, catat ya biar saya melanjutkan berikutnya itu, tidak bingung nanti ya. Nih. Yang pertama, pasal pertama ya, namanya ya ini dhammatul qabr. Ya, yang pertama dhammatul qabr, yang kedua su'alul qabr. Ya, jeneng nanti dijelaskan ya. Yang ketiga azabul qabr wa nikmatul qabr. Ya, azab kubur dan siksa kubur ini ya. Nomor 4 muqarrar ruh, tempatnya ruh. Ruh itu di mana? Ya, nanti ini. Roh yang sudah mati itu di mana? Ya. Nomor 4 azul maq'ad, ya, itu nanti ada dijelaskan. Dan nomor terakhir nomor 6 adalah al-ba'd, yaitu kebangkitan. Nah, kita masuk pasal pertama dulu supaya kita urut nanti ya. Yang pertama tadi dhammatul qabr, ya. Dhammatul qabr itu artinya himpitan kubur. Yakni orang yang sudah mati atau orang sudah mati itu akan dihimpit oleh kubur. Jadi semua, tidak ada yang terkecil, anak kecil pun dihimpit dengan kubur. Tapi ada beberapa hadis nanti kita baca, ya, bagaimana himpitan orang kafir, bagaimana himpitan orang mukmin. Kapan terjadinya? Mana lebih dahulu antara pertanyaan kubur, pertanyaan munkar nakir, dan himpitan kubur, mana yang lebih dahulu. Ini mari kita perhatikan ya. Di sini penjelasan berdasarkan hadis-hadis Nabi ya, dan periwayatan hadis itu. Meskipun barangkali hadis itu tidak bisa dikatakan per hadisnya itu sahih secara sempurna, namun banyaknya hadis itu menjadi derajat yang jadi hasan, paling tidak hasan li ghairi ya. Jadi hadis yang baik yang bisa dipercayai. Menurut hadis-hadis bahwa orang yang sudah mati itu baik besar, kecil, kafir, Islam, semua akan kena himpitan kubur. Ya, semua akan kena himpitan kubur. Innal qabri, sesungguhnya kubur itu doktotan, ya, mempunyai himpitan. Ya. Lau kana ahadun minha najian. Kalau seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur itu, ya, lana jaminha Sa'ad bin Mu'ad. Kalau ada seorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, namanya sahabat itu Sa'ad bin Mu'ad. Karena dia itu orang yang betul-betul membela Nabi, dia akhirnya meninggal dunia ya, karena melindungi Nabi, ya, kena tombak atau kena panah ini. Ya, darahnya pernah dia dirawat di masjid, sehingga darahnya membasahi masjid, ya, Sa'ad bin Mu'ad ini. Jadi artinya hadis nomor 1 ini bahwa semua orang nanti akan mendapat himpitan kubur. Tidak ada satu orang pun yang tidak mendapat himpitan kubur. Saya ulang lagi, sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Jika ada siapa-siapa yang terlepas daripadanya, niscaya terlepaslah Sa'ad bin Mu'ad dari himpitan kubur itu. Ya, berarti tidak ada. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Jarir. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Jarir 1. Yang kedua,
Sabda Nabi yang kedua adalah, saya baca terjemahkan saja ya. Jika ada seorang yang bisa terselamat daripada himpitan kubur, niscaya terselamat Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya ia telah dihimpit satu himpitan, kemudian dikendorkan daripadanya. Jadi himpitan setelah dihimpit satu himpit, kemudian dikendorkan. Kemudian himpitan itu kayak apa? Kita pada hadis nomor 4 ini. Ini hadis nomor 2. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu juga mendapati himpitan, tapi tidak seperti orang kafir. Tentunya himpitannya adalah segitu dihimpit, kemudian dikendorkan dan dilepaskan. Ya. Hadis yang ketiga, jika ada seorang yang bisa terlepas daripada himpitan kubur, niscaya terlepaslah anak kecil ini, kata Nabi kita. Jadi ada anak kecil yang meninggal dunia, tapi ternyata diterangkan anak kecil pun itu juga mendapat himpitan kubur. Ya, ini kita memang harus tahu. Kalau kita nggak tahu proses setelah kita mati, kaget ya. Duh, apa ini yang terjadi? Kalau kita tahu, ya seperti ini. Kemudian ada beberapa hadis lagi, ya. Ada beberapa hadis-hadis yang menerangkan dari hal himpitan kubur itu, hingga ada hadis yang menerangkan bahwa anak-anak wanita Rasulullah SAW yang bernama Zainab dan Ruqayyah pun dihimpit dengan kubur. Jadi tidak ada yang terlepas. Dengan ada hadis yang menerangkan dari putrinya Nabi itu, ya Zainab dan Ruqayyah yang meninggal dunia itu juga dihimpit di dalam kuburnya. Ya. Nah, hadis yang keempat. Ya. Sesungguhnya himpitan kubur itu atas mukmin. Sesungguhnya himpitan kubur atas mukmin itu seperti ibu yang sayang kepada anaknya itu. Yang anaknya mengadu sakit kepala lalu dipijit olehnya, ya, oleh ibunya atau olehnya ini, ya, dengan pijitan yang sangat lemah lembut. Jadi orang mukmin itu dapat himpitan kubur, tapi himpitan kubur itu digambarkan oleh Nabi seperti seorang ibu memijit anaknya yang mengeluhkan tentang sakit kepala atau apa, itu dipijit dengan pijitan yang lemah lembut itu, ya. Tetapi ya Aisyah, ya, Rasulullah bersabda kepada putri istrinya itu, celaka orang-orang yang sak tentang Allah, yang ragu-ragu tentang Allah atau tidak beriman kepada Allah. Dengan amat dahsyatnya akan dihimpit mereka di kubur-kubur mereka sebagaimana himpitan batu gunung, ya, yang besar atas sebutir telur. Jadi kalau ini ada gunung-gunung menghimpit telur, itu apa ya, ancur ya. Itu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang ragu-ragu tentang Allah, ya, orang yang munafik dan lain-lainnya dihimpit dengan himpitan kubur itu siksa yang dirasakan siksa pertama. Hanya tatkala ditanyakan mana yang lebih dahulu antara pertanyaan kubur dan himpitan kubur, ya, tidak ada kejelasan, ya, tentang hadis yang menerangkan. Tapi yang jelas hadis-hadis menyatakan himpitan kubur itu ada, namun mana yang lebih dahulu belum ada penjelasan di dalam dulu ditemukan hadis-hadis yang menerangkan itu. Kemudian walaupun hadis satu tidak ada yang kuat, jadi yang betul-betul kuat, tetapi banyak riwayatnya dengan macam-macam lafaz yang maknanya sama. Jadi kalau banyak maknanya sama, maka hadis-hadis itu naik derajatnya menjadi hasan li ghairi paling tidak, ya. Jadi tentang ini mungkin ada cacatnya, yang meliwatkan itu ada cacatnya itu, ya. Jadi tentang himpitan kubur, namun umat Islam tetap mempercayai bahwa karena ini sabda Nabi, ya, dan banyak sekali riwayatnya dengan segala macam jalur riwayatnya, maka dianggap bahwa itu sudah bisa dipercayai sebagai keyakinan. Yang kedua, su'alul kubur, ya. Pertanyaan di dalam kubur, ya. Idza abda, ya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan dalam kuburnya. Jadi orang yang meninggal dunia diusung, kemudian diletakkan ke dalam kuburnya, kemudian ditanam, ya, kemudian ditimbuni itu. Wa tawalla anhu ashabu, dan berpalinglah pengantar-pengantar orang yang ke kubur ini sudah berpaling.
Innahu sesungguhnya dia mayat itu layas mau benar-benar mendengar qur'ani alihim, suara sandal mereka, ya. Sandalnya orang yang tadi mengubur itu, mayat yang berada di dalam kubur itu mendengar. Yaktihi, kemudian datang kepadanya al-malakani, ya, dua malaikat. Fayuk ida nihi, kemudian mendudukkan kepada kedua malaikat ini. Saya terjemahkan aja bahasa Indonesia daripada panjang-panjang susah ini. Seorang manusia apabila diletakkan di dalam diletakkan dia di kuburnya dan sahabat-sahabatnya sudah berpaling pulang, sedang dia dengar bunyi terumpah mereka, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Lalu didudukkannya dan kemudian malaikat itu bertanya kepadanya, apa katamu atau bagaimana iktikadmu tentang orang yang dinamakan Muhammad itu? Ya. Adapun orang-orang yang mukmin yang beriman, ia berkata, aku mengaku bahwa, ya, ia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka di waktu itu dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka telah ditukar oleh Allah dengan tempat duduk di dalam surga. Jadi untuk hadis pertama ini pertanyaannya cuma gitu. Bagaimana? Ya, tentang seorang laki-laki yang diutus di antara kalian. Ini barangkali pada saat itu berkenaan dengan orang-orang musyrik Mekah atau pada zaman sahabat Nabi banyak yang mendustakan. Jadi Nabi cerita bagaimana orang yang sudah dikubur itu kalau ditanya bagaimana tentang Muhammad yang diutus, akidahmu bagaimana? Kalau yang beriman, aku percaya bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah. Jawab seperti itu orang beriman berarti la ilaha illallah sudah jelas di dalam hadis ini tidak diterangkan diawali dengan la ilaha illallah karena hadisnya banyak, nanti kita baca ini. Maka dikatakan, coba lihatlah tempatmu di dalam neraka sudah diganti oleh Allah tempatmu di dalam surga, ya. Ini surga ini. Maka pada waktu itu ia melihat dua tempat yang tersebut, ya. Jadi tempatnya di neraka dilihat begitu api nyala-nyala yang sangat besar sekali dan tempat surga yang penuh kenyamanan. Ini masih di dalam kubur, ya, belum hari kiamat. Ya. Melihatnya ini. Adapun orang munafik dan orang kafir ketika ditanya kepadanya, apa katamu atau iktikadmu tentang laki-laki atau Muhammad itu yang diutus di antara kalian ini? Maka ia menjawab, aku tak tahu. Katanya, aku tak pernah berkata, aku tak pernah tahu, ya. Aku tak tahu, aku pernah berkata, ya, mencela sebagaimana orang yang mencela. Jadi dulu tatkala di dunia itu aku mencela Muhammad itu ikut-ikut aja, ya. Wala naqudu mal khaidin itu aja. Ya mereka mencela, ikut-ikut orang yang mencela. Nggak tidak mengerti Muhammad itu sebenarnya siapa ini, ya. Maka di waktu itu malaikat pun berkata, engkau tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak mau membaca di sini, ya. Lalu dipukullah dia dengan pemukul dari besi, satu pukulan hingga dia berteriak, satu teriakan yang didengar oleh semua yang berada di sekelilingnya kecuali manusia dan jin. Jadi kalau mungkin menurut ilmu fisika itu frekuensinya berapa baru bisa didengar. Jadi jeritan orang-orang kafir yang disiksa itu, dia malaikat itu membawa martil dalam satu hadis yang lain itu, begitu satu kali dipukul amblas masuk ke dalam tanah. Dia menjerit dengan jeritan yang didengar oleh makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Karena memang sengaja ditutup telinganya oleh Allah Ta'ala, ya, supaya iman atau tidak tatkala disampaikan berita seperti ini. Ini hadis yang nomor 5. Ya. Hadis yang nomor 6, Rasulullah bersabda, ya. Ini Allah Ta'ala berkata, ya, masukkanlah nama si mati itu ke dalam catatan orang-orang yang baik-baik, ya. Fahyaqulullahu Ta'ala uktubu. Allah Ta'ala berfirman, tulislah mereka. Kita bau di dalam kitabnya fi iliyin, ke dalam
kitab Iliyin, ya, kitabnya orang yang berbakti. Tatkala dia bisa menjawab pertanyaan malaikat itu, menjawab dengan sempurna, ya. Orang-orang yang berbakti. Dan kembalikanlah dia ke bumi, lalu rohnya dikembalikan ke badannya, ya. Lalu rohnya dibawa ke badannya, kemudian datang dua malaikat, lalu didudukkan dia dan bertanyalah kepada mereka. Jadi manusia itu kalau mau mati itu didatangi malaikat, ruhnya itu dicabut, dibawa naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang baik ditulis di dalam Iliyin, kalau orang jahat ditulis dalam Sijin. Wa ma adraka ma Sijin, kitabum markum wailu yaumaidil mukadzibin, surat Mutaffifin yang ada ini. Nah, setelah itu mereka dikembalikan lagi ke kuburnya, kemudian datang dua malaikat lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya. Nah, jadi ini versi yang kedua dalam hadis itu menjelaskan setelah proses pencabutan nyawa dibawa kepada Allah dan dilaporkan masing-masing orang itu tempatnya di mana dan seterusnya, maka setelah itu dikembalikan, kemudian di tubuhnya tadi, di jasadnya mayit yang sudah ditanam tersebut, kemudian didudukkan, ditanya, siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Maka ia menjawab, orang mukmin ini, Allah Tuhanku dan Islam agamaku. Mereka bertanya lagi, siapa dia laki-laki, ya, yang diutus kepadamu dan di antara kamu, ya, jadi siapa Muhammad itu? Apakah benar dia Muhammad itu? Kenal nggak kamu? Ya, maka ia akan menjawab, ia itu utusan Allah, ya, hamba dan utusan Allah. Lalu ada suatu seruan dari langit, katanya, benar hambaku. Karena itu bentangkanlah, ya, hamparan dari surga itu, ya, bentangkanlah baginya hamparan dari surga, maka dapatlah ia mencium baunya surga dan wanginya, dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Hadis riwayatan Imam Abu Dawud, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Jadi adukan yang kedua tersebut, setelah mereka roh itu dibawa dicabut, dia menghadap kepada Allah, kemudian dikembalikan ke bumi, kemudian dimasukkan ke dalam jasadnya orang yang tadi ditanam, ya, di dalam kuburnya itu, malaikat datang menanya. Itulah yang disebut di dalam surat Al-Ma'arij ayat keempat itu, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Roh-roh, ya, malaikat yang membawa roh itu untuk menghadap Allah, naik terbang kecepatannya itu 1 hari setara dengan kecepatan kendaraan itu 50.000 tahun, ya. Jadi 5.000, ya, khamsina alfasana ke 50.000 tahun. Jadi di dalam surat Al-Ma'arij ayat keempat itu, maka Pak Tomo dibaca sedikit saja biar kita tahu. Di surat Al-Ma'arij surat nomor 70, ya. Surat nomor 70 ayat yang keempat itu. Thomas sudah keluar, Ustaz. Pak Thomas sudah keluar. Saya baca, Ustaz. Ada, Bu. Monggo, Bu, dengan baca. Al-Ma'arij ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Iya, ada footnote-nya itu. Maksudnya malaikat-malaikat dan Jibril jika menghadap kepada Tuhan, ya, memerlukan waktu 1 hari. Apa yang dilakukan oleh manusia, ya, selama 50.000 tahun kecepatannya. Jadi roh-roh itu dibawa kemudian kembalikan ke tempatnya. Maka cepat sekali kita tidak bisa membayangkan berapakah jauhnya antara Sidratul Muntaha, tempat Allah bersemayam, dengan bumi ini, ya. Kecepatan terbang malaikat itu, ya, wanasyati, ya, wanasyati ghorqa, wanasyati sabta itu kan di dalam surat An-Naziat itu, kemudian wasabiqati sabqa ayat yang keempat ini. Dan malamat yang berlomba-lomba untuk nanti akan melaporkan hasil, ya, investigasinya kepada manusia itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemudian kalau setelah itu ditanya,
tatkala bisa menjawab pertanyaan, apa yang dikatakan kepada mereka, maka dibukakan hamparan, ya, pintu surga dibukakan, kemudian dia mencium harumnya, ya, suasana atau bau surga itu yang tentunya hanya dia sendiri yang bisa menciumnya harumnya surga itu. Ini hadis yang pertama. Yang ketujuh, ini hadis yang juga panjang, kemudian berikutnya ini, kemudian dipanggil Mikail, lalu dikatakan kepadanya, ya, taruhlah roh ini bersama roh-roh orang mukmin hingga aku tanya nanti di hari kiamat, lalu diperintahkan, ya, kubur, ya, diperintah kubur itu, ya, kubur itu jadi luas 20 hasta panjangnya dan begitu pula lebarnya. Jadi artinya orang yang sudah dimasukkan kubur itu nanti oleh orang-orang yang baik itu diluaskan kuburnya sejauh sepanjang 20 hasta. Kemudian dibukakan baginya satu pintu ke surga. Maka ia akan melihat tempat kedudukannya di surga, ya. Apakah dia nanti tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Ini hadis yang nomor 7. Nomor 8 hadisnya itu hanya singkat. Yang 8 ini, kemudian diluaskan kuburnya sejauh mata memandang dan ruhnya dikumpulkan bersama-sama dengan ruh-ruh orang-orang mukmin. Jadi tatkala sudah dicabut ruhnya, dibawa naik ke langit, dimasukkan lagi ke dalam jasad, kemudian dikembalikan lagi, kemudian ditanya malaikat Munkar dan Nakir, tatkala dia bisa menjawab pertanyaan itu, kemudian ruh-ruh mereka dikumpulkan dengan ruhnya orang-orang mukmin, ya. Maka dari itu catatan mereka di dalam Iliyin. Wa ma adraka ma Iliyun, kitab markum yashadul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat muqarrabun, ya. Satu lagi atau dua lagi saja, ya. Nanti kita setelah itu kita lanjutkan berikutnya. Dan akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang dan akan dikatakan kepadanya, ya, bukakanlah baginya satu pintu ke surga. Ini orang yang baik ini. Lalu dikembalikan badannya kepada asal kejadiannya, yaitu tanah, dan ruhnya itu dikumpulkan dengan ruh orang-orang yang baik. Jadi mereka setelah mereka ditanya, bisa kemudian ruhnya kembali dikumpulkan dengan ruh-ruh orang yang mukmin di dalam Iliyin, sedangkan jasadnya tadi dikembalikan hancur menjadi tanah, kemudian besok akan dibangkitkan di hari kiamat, ya. Jadi sabda Rasulullah di satu hadis yang panjang, kemudian di sini ujungnya aja yang ke-10 ini, kemudian dua malaikat itu akan berkata kepadanya, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin di peraduan, engkau tidak akan merasa azab kubur, maka akan dibangkitkan dia di hari kiamat dengan muka yang berseri-seri, ya. Di dalam surat Al-Imran itu ayat 106 sampai 108 itu disebutkan, ya, wajahnya orang mukmin itu berseri-seri, bersinar putih bersih, ya, di sana, ya, seperti itu. Jadi kita sampai hadis nomor 10 dulu, ya. Kita lanjutkan berikutnya dan nanti kita masuk fasal ketiga, itu azab kubur. Ini adalah nikmat kubur untuk orang-orang yang tentunya mendapat ridho dari Allah. Jadi bab pertama tadi himpitan kubur, yang kedua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini, yang ketiga nanti adalah adab kubur dan nikmat kubur yang akan kita sampaikan. Jadi kita diingatkan nanti akan masuk adab kubur, ya, dan siksa kubur. Jadi pasal yang ketiga. Jadi ada pasal yang ke-6, ini akan kita bahas. Kemudian untuk mendapatkan pemahaman, maka dimunculkan, ya, bagaimana bentuk himpitan kubur itu dalam bentuk soal jawab supaya kita bisa memahami dengan benar. Karena ini termasuk akidah dan keyakinan, maka tentunya akan bisa kita harus kita miliki. Kita kembali kepada ayat dulu, ya, ayat dulu, karena ayat itu sudah kita tinggalkan. Ayat Al-Quran tidak boleh kita lalikan begitu saja.
Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-28 sebelum 29. Wa tara kula ummatin jasiyah, dan kamu lihat besok tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat pengadilan di sisi Allah itu, setiap umat itu berlutut saking takutnya ndoprok di hadapan Allah taala. Melihat kitab amal catatannya, seluruh perbuatannya, rekaman jejaknya tatkala di dunia, dia ketakutan luar biasa. Kulu umatin, ya, setiap umat diseru ila kitabiyah untuk menerima kitab amal catatannya yang sudah sangat teliti, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru catatannya, yang pasti benarnya. Karena yang tercatat adalah malaikat muqarrabin, malaikat dekat kepada Allah, yang sangat teliti pencatatnya, yang jujur ya perbuatannya. Kemudian dikatakan kepadanya, al yauma, di hari ini, tujzauna, kalian akan dibalas makuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Jangan khawatir, semua perbuatan-perbuatan kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Tidak akan pernah terjadi korupsi atau pengurangan pahala, ya, tidak ada, ya. Dibalas oleh Allah. Sambil dikatakan oleh Allah, hadza kitabuna, inilah kitab kami. Ya, yang telah menceritakan, yang telah membicarakan, yang telah menuliskan, ya, alaikum, atas kalian, bil haq, dengan sebenarnya. Jadi tidak mungkin kitab yang ada di sisi Allah yang bentuknya merupakan rapot hidup kita ini ada kekeliruan, ya. Hadza kitabuna yang tiku alaikum bil haq. Inna kunna nastangsihu, sesungguhnya kami telah mencatatnya, memerintah mencatat malaikat ini, makuntum ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Jadi malaikat memang sudah mencatat, dicatat saja sudah, ya. Sehingga pada saat besok di hari kiamat, ya, itu disebutkan di dalam surat Qaf. Surat Qaf itu surat berapa? Ada yang ingat surat Qaf? Surat Qaf, surat nomor 50. Berapa, Bu? Surat Qaf? Surat Qaf nomor berapa? Ya 50 lah, ya. 50, Ustaz. 59, Ustaz. Ya. 50, 50, Ustaz. 50, Ustaz. 50, ya. Coba kita lihat, ya. Orang-orang dulu tatkala di dunia itu enggak kelihatan apa-apa, besok di akhirat itu tatkala dibukakan oleh Allah Ta'ala, tutup yang menutup mukanya, yang menutup matanya itu semua kelihatan. Amal baik, amal buruk, surga, neraka, malaikat, semuanya kelihatan. Kita baca mulai ayat 22, 23, dan seterusnya. Monggo, Bu Putri. Yes, Ustaz. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ya, jadi besok tajam, kelihatan sekali. Ketakutannya luar biasa, ya. Gak pernah nderdek seperti nderdeknya itu, pucat pasi, ya, wajahnya itu sudah, ya. Jadi besok tatkala melihat itu semuanya yang akan dibalaskan oleh Allah begitu. Kemudian malaikat berkata, 23, monggo Bu. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padamu. Terus 24, Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Terus? Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu. Ya, jadi inilah katanya. Kemudian wakola korinuhu, korin itu wakola, dan berkatalah korinuhu, korinnya. Itu yang tukang mencatat amalnya itu korin, yang di sini malaikat, bukan korin setan. Jadi korin itu ada dua, satu korin malaikat, yang dua korin setan. Korin malaikat itu mencatat semua perbuatan kita, baik dan buruk dicatat oleh Allah, oleh malaikat itu, kemudian dilaporkan kepada Allah besok di hari kiamat, seperti firman di sini. Waqala qorinuhu, dan berkatalah korinnya, ya, hadza, inilah maladaya, apa yang ada di sisinya kami, ya, inilah ada yang ada di sisi kami, arti yang kami sediakan, yang kami catat dulu. Maka Allah berfirman, alkia, lemparkanlah ia, orang yang mempunyai buku catatan itu, fi jahanaman, ke dalam neraka jahanam itu, kula, ya, setiap kali
kafarin, orang yang sangat ingkar, kafir, anid dan keras kepala. Dinasihati sama sekali tidak mau memperhatikan ini, ya. Kemudian mana ilal khairi mu'tadi murib, orang yang senantiasa ya menghalang-halangi orang berbuat baik dan selalu ragu-ragu dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 26 enggak, Bu? Yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke azab yang keras. Iya, ya. Syirik itu sudah tidak ada lagi dispensasi, ya. Alladzi ja'ala ma'allahu ilahan akhar, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Tuhan lain selain Allah untuk sebagai sembahan, ya. Kemudian fa'alqiyahu, maka lemparkan ila fil adabi sadid, ke dalam siksa yang sangat keras sekali, ya ini, ya. Terus ya 27 supaya pas sekali, Bu. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Perhatikan, setan itu mengingkari, mengingkari penyesatannya tatkala di dunia ini, ya. Ini namanya juga di dalam Al-Quran disebut korin. Qala qorinuhu, berkatalah korinnya, ya. Setan yang menyertai ini. Bedakan dengan ayat yang 23, qala qorinuhu. Qorinuhu yang disebut di sini adalah malaikat ini, ya. Rabbana, ya Rabb kami, ma'at ghaituhu, bukan aku yang menyesatkan mereka, walakin akan tetapi kanu fi dhalalim ba'id, mereka sendiri yang sesat. Jadi setan pada saat itu tidak mau mengakuinya, ya. Baik, kita lanjutkan ini. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Fa'amal ladzina amanu. Kemudian tatkala ditunjukkan kitabnya, ya, yang menerangkan seluruh perbuatannya, maka Allah terangkan, jelaskan kepada kita, fa'amal ladzina amanu. Namun bagi orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala, ya. Wa amilu sholihat, dan imannya itu bisa mendorong dirinya untuk beramal soleh, fayudkhiluhum rabbuhum, maka Rabb mereka memasukkan mereka fi rahmatihi, ke dalam rahmatnya, maksudnya ke dalam surganya Allah Ta'ala. Orang yang beriman dan beramal soleh itu masukkan di dalam surganya, rahmati. Zalika wal fawzul mubin, itulah keuntungan yang nyata. Jadi untung yang nyata kalau kita itu dimasukkan ke dalam surga. Kemarin di dalam surat Al-Imran ayat 185 itu kita sudah saya sampaikan, ya, famang zuhzika anin nar wa udkhilal jannata, barang siapa yang dia jauhkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kehidupan dunia itu adalah kesenangan namun menipu, tidak kesenangan yang sesungguhnya. Wa amal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman kepada Allah, ya, maka dikatakan tatkala mereka akan masuk neraka ini, afalam takun ayat itu telah alaikum, apakah belum datang kepadaku ayat-ayat yang dibacakan atas kalian? Sebenarnya sudah datang kepada kalian, namun yang terjadi fastakbartum, kalian menyombongkan diri, wa kuntum kaum mujrimin, dan kamu jadilah orang yang berdosa, ya. Karena mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perintah-perintah Allah, tak percaya kalau ada hidupan setelah mati. Di dalam surat Az-Zumar, ya, Allah Ta'ala menjelaskan mereka itu tatkala mau dilemparkan ke dalam neraka itu, penjaga-penjaga neraka itu sudah siap untuk menanyakan kepada. Di dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39, ya, 39, ayatnya ayat 71. Monggo, Bu. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Terus satu lagi, yang 72 ya. Dikatakan kepada mereka,
masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, maka jadi jangan sombong-sombong. Ya, mentang-mentang jabatannya dhuwur, otaknya pandai ya. Mereka meremehkan tatkala diingatkan. Gara-gara yang mengingatkan itu tidak selevel ya. Itu kesombongan kita itu ada pada setiap orang ya. Karena merasa dirinya lebih tinggi, lebih baik. Ana khairu minhu ya. Aku lebih baik daripada padanya. Itu adalah warisan setan kepada kita. Kalau kita tidak mau menerima ya diperingatkan tuh wala mustakbirom. Mereka berpaling sambil menyombongkan diri ke alam yasma'a, seakan-akan tidak mendengar peringatan itu. Ya, kita ulangi ini sedikit ini. Fa amaladzina kafaru, adapun bagi orang-orang yang kafir, bukan orang yang mukmin tuh. Afalam takun ayat itu alaikum? Apakah belum dibacakan kepada kalian ayat-ayatku ya kepada kalian ini? Sebenarnya sudah. Fastakbartum, kamu menyombongkan diri, wa kuntum kaum mujrimin ya. Kamu itu memang kaum yang sombong ya, yang sombong sekali ya. Kaum yang mujrimin itu pelaku dosa-dosa yang segala macam bentuk dosa. Wa idza, dan apabila kila dikatakan inna wa'dul haq, sesungguhnya janji Allah itu benar ya, bahwa pembalasan bagi orang beriman dan orang yang ingkar kafir itu benar adanya. Wasa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu pasti tidak diragukan lagi kedatangannya. Kultum, kamu mengatakan mana terima sa'ah, aku nggak ngerti hari kiamat itu apa ya, hari pertemuan itu apa ya. Inna dzunnu, tidak lain kamu cuma menduga-duga ya. Inna dzunnu ila dzanna, kamu cuma menduga-duga. Wa manahnu bimustaiqinin, dan kami tidak meyakini. Baiklah, sampai sekarang kita pending dulu ini karena waktunya sudah pas. Monggo Pak Agus